Sobat Republika, dokter-dokter spesialis dan subspesialis yang mau bertugas di wilayah 3T tersebut bakal diberi insentif mencapai 30 juta rupiah per bulan. Hari ini saya mau bicara nih soal hal yang jarang kita bicarakan tapi sebenarnya sangat penting, yaitu soal kurangnya dokter di Indonesia. Tahun lalu, Badan Pusat Statistik Indonesia alias BPS mencatat ada sekitar 183.000 dokter di Indonesia. Kayaknya banyak ya. Bentar dulu, dari jumlah itu 100.000 atau lebih dari 57% hanya di Pulau Jawa saja. Di daerah-daerah tertinggal dan terpencil jumlahnya jauh lebih sedikit. Misalnya nih di Provinsi Papua, di 6 provinsi di sana hanya ada 2.571 dokter. Oke, jumlah penduduk di Jawa lebih banyak daripada di sana. Mari kita hitung rasionya kalau gitu. Kementerian Kesehatan merujuk pada WHO menetapkan rasio minimum dokter dan penduduk idealnya adalah 1:1000. Secara keseluruhan, Indonesia belum mencapai rasio tersebut. Di kita baru 0,32 dokter per 1000 penduduk. Hanya 3 provinsi yang bisa melampaui rasio minimum yang ditentukan WHO tersebut, yakni Jakarta, Bali, dan Sulawesi Utara. Di provinsi terluar, kondisinya lebih miris. Di Maluku Utara, rasionya 0,27 per 1000 penduduk. Di NTT, 0,22 per 1000 penduduk. Di Sulawesi Barat, 0,14 per 1000 penduduk. Di Papua sebenarnya sudah 1, tapi bandingannya 25.000 jiwa. Nah, puskesmas yang memenuhi kebutuhan 9 jenis nakes juga paling rendah di Papua dengan 8,6%. Kemudian Papua Barat ada 12,4% dan Maluku 13,4%. Berdasarkan data Sistem Informasi SDM Kesehatan, provinsi dengan persentase puskesmas tanpa dokter paling tinggi juga di Papua, ada 42,6% di provinsi tersebut. Kemudian di Maluku ada 23,0%, di Papua Barat ada 20,4%. Nah, Prabowo pekan ini mengeluarkan kebijakan yang ditujukan untuk menangani ketimpangan sebaran dokter tersebut. Ia menaikkan Perpres yang bakal mengatur bahwa setiap bulannya dokter-dokter spesialis dan subspesialis yang mau bertugas di wilayah 3T tersebut bakal diberi insentif mencapai 30 juta rupiah per bulan. Nah, kita juga mau program ini jalan dan kita juga sangat mendukung bahwa wilayah-wilayah 3T disambangi oleh banyak dokter. Persoalannya, ada akar masalah sebaran dokter ini yang belum diadres sama pemerintah. Menko PMK terdahulu, Muhadjir Effendi, mengatakan salah satu sebab ketimpangan sebaran dokter adalah karena ada bias kebijakan. Mereka menggunakan standar kesehatan dari pusat atau Pulau Jawa. Artinya, suplai dokter di daerah masih mengandalkan pemerintah pusat. Dokter-dokter di barat Indonesia masih diimpor ke sana, diekspor ke sana. Nah, bila kondisi tersebut terus terjadi, ketimpangan ini akan terus berlangsung. Nah, Menteri PMK terdahulu membayangkan mestinya pelajar-pelajar dari daerah-daerah tertinggal ini yang dididik untuk nantinya kembali bertugas di wilayah masing-masing. Nah, selain itu, untuk menjadi dokter ini bukan perkara murah di Indonesia. Rata biaya kuliah kedokteran berkisar pada angka 100 juta rupiah hingga 300 juta rupiah per tahun. Di kampus negeri macam UI, UKT kuliahnya bisa mencapai 500 juta rupiah. Sementara di swasta ada yang sampai 900 juta rupiah. Mahal sekali. Artinya jadi dokter ini kemewahan yang hanya bisa diraih oleh sekelompok kecil saja masyarakat Indonesia. Dan bagi mereka yang sudah terbiasa hidup mewah tersebut, untuk kemudian mengharapkan mereka berangkat ke asmat, itu bukan perkara yang sederhana. Nah, selain itu harus dipertimbangkan juga soal kondisi keamanan. Di wilayah 3T seperti di Papua, kita paham ada nakes yang terus jadi korban konflik antara TNI dan kelompok-kelompok separatis di sana. Nah, jadi, sembari kita menyaksikan jalannya program insentif bagi dokter spesialis di wilayah 3T, akar persoalannya, utamanya biaya tinggi sekolah dokter, juga mendesak untuk mendapatkan atensi pemerintah. Pendidikan harus diratakan juga ke daerah-daerah, terutama untuk mereka yang akan menjadi tenaga medis. Bayangkan begini, di Kuba, negara yang jauh lebih miskin dari Indonesia, mereka punya program pendidikan kedokteran gratis, khususnya di Latin American School of Medicine alias ELAM. Program ini telah meluluskan lebih dari 23.000 dokter dari 83 negara. Saat banyak negara kehabisan tenaga kesehatan pada pandemi lalu, Kuba malah mengirimkan dokter mereka jadi relawan ke berbagai negara. Indonesia mesti juga bisa. Demikian, saya Fitrian Jamjami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.